Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa teman-teman semua. Dimanapun teman-teman berada, semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada kesempatan kali ini kita kembali akan belajar mata pelajaran matematika dengan tema hari ini adalah kesebangunan dan kekongruenan. Adapun standar kompetensi untuk materi kesebangunan dan kekongruenan adalah memahami kesebangunan bangun datar dan penggunaannya dalam pemecahan masalah. Kompetensi dasarnya meliputi 3 hal. Yang pertama adalah mengidentifikasi bangun-bangun datar yang sebangun dan kongruen. Yang kedua, menggunakan konsep kesebangunan segitiga dalam pemecahan masalah. Dan yang ketiga, mengidentifikasi sifat-sifat dua segitiga sebangun dan kongruen. Ruang lingkup materi pada kesempatan kali ini ada 4 hal. Yang pertama, kita akan bahas kesebangunan pada bangun datar. Yang kedua, kita akan membahas kesebangunan khusus pada bangun datar segitiga atau kita sebut dengan kesebangunan pada segitiga. Kemudian yang ketiga, kita akan membahas tentang kekongruenan dua buah bangun datar ya. Apa syarat dua buah bangun datar dikatakan kongruen dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, kita akan membahas kekongruenan khusus untuk bangun datar segitiga atau kekongruenan dua segitiga. Kita akan memasuki materi yang pertama. Sebelumnya kita akan mengenal terlebih dahulu apa perbedaan antara sebangun dan kongruen. Sebangun dinotasikan dengan notasi ekivalen seperti ini ya. Sedangkan kongruen notasinya adalah ekivalen dan sama dengan. Lalu apa atau bagaimana kedua buah benda atau dua buah bangun datar atau dua buah bangun ruang dikatakan sebangun? Ketika kedua benda tersebut memiliki bentuk yang sama meskipun ukurannya dapat berbeda. Sedangkan kongruen, bentuknya sama, ukurannya pun harus sama. Ini ilustrasinya. Kedua bangun datar ini adalah bangun datar segi 6, memiliki bentuk yang sama, tetapi ukurannya berbeda. Sedangkan kongruen, kita punya dua buah bangun datar segi 6 dan ini bentuknya sama, ukurannya pun sama. Untuk lebih dalam lagi, kita akan bahas materi yang pertama, yaitu kesebangunan pada bangun datar. Kita akan lihat beberapa ilustrasi kesebangunan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ini pemandangan Monas dan fotonya, itu juga kesebangunan. Kemudian bingkai dengan foto yang ada di dalam bingkai. Kemudian denah lapangan dan lapangan yang sesungguhnya. Selanjutnya, kapan dua buah bangun datar dikatakan sebangun? Ada dua syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama atau sebanding. Ini adalah dua syarat yang harus dipenuhi ketika kita ingin menyelidiki dua buah bangun datar dikatakan sebangun atau tidak. Atau ini adalah ciri ketika kita diberikan informasi atau di soal diketahui bahwa kita memiliki dua buah bangun datar yang sebangun. Ketika ada dua buah bangun datar yang sebangun, maka sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Kita lihat dua buah segitiga ini, kemudian dua buah persegi panjang, kemudian dua buah jajar genjang, dua buah segitiga, dua buah trapesium juga, tetapi ukurannya berbeda dengan yang pertama ya, bentuknya berbeda. Nah, apa kesimpulan kita ketika melihat pasangan-pasangan bangun datar ini? Ini adalah pasangan-pasangan bangun datar yang sebangun. Nah, bagaimana cara membuktikannya? Membuktikan dua buah bangun datar yang sebangun, tadi harus memenuhi dua kriteria atau dua syarat. Yang pertama adalah kita
akan lihat sudutnya, ya. Dua buah bangun datar ini sebangun atau tidak? Dua buah bangun datar ini kita lihat sudut-sudutnya, kita bisa tahu nilainya ya, yaitu siku-siku. Sehingga besar sudutnya sama, yaitu 90 derajat. Kemudian kita lihat apa lagi? Sisi-sisi yang bersesuaian. Ini sisi yang bersesuaian, yang ini paling panjang adalah 6, yang ini adalah 3. Maka perbandingannya adalah 6 banding 3 atau 2 banding 1. Kemudian sisi yang sini 4, kemudian yang ini 2. 4 banding 2 juga 2 banding 1. Kalau kita cek semuanya, maka perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian dari kedua bangun ini itu sama, ya, yaitu 2 banding 1, maka sepasang bangun datar ini atau dua buah bangun datar ini kita katakan dengan dua buah bangun datar yang sebangun. Kemudian kita punya trapesium siku-siku. Kita lihat di sini sisi siku-sikunya. Yang ini 4, kemudian yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 banding 8, 1 banding 2 ya. Kemudian sisi siku satunya di sini 2, di sini 4. 2 banding 4, 1 banding 2. Begitu juga dengan sisi sejajar yang lainnya adalah 2, kemudian yang ini adalah 4. Ya. Sehingga kita bisa tahu 2 banding 4 juga 1 banding 2. Nah, untuk sisi miringnya kita bisa menggunakan triple Pythagoras di sini ya. Di sini sudut yang di sini 4, kalau kita tarik garis ke sini ini juga panjangnya 4, maka di sini 4 akar 2. Kalau yang di sini 2, ke sini juga 2, maka sisi miringnya adalah 2 akar 2. 2 akar 2 dibanding 4 akar 2 juga 1 banding 2. Maka perbandingan sisi yang bersesuaian sama dan besar sudutnya sama ya. Di sini 90, 90, 90, 90, di sini sudut tumpul, yang ini juga sudut lancip. Dan tadi sudah kita cek perbandingan sisinya sama, perbandingan besar sudutnya juga sama, maka kedua bangun datar ini adalah bangun datar yang sebangun. Begitu juga dengan persegi panjang ini lebih mudah ya. Kita cukup membuktikan dua pasang saja, karena yang ini dengan yang ini sama panjang, ini sama ini juga sama panjang. Maka nanti kita bisa mewakili salah satu saja. Dan dua buah persegi panjang ini adalah persegi panjang yang sebangun. Ya, apakah dua persegi panjang yang kita miliki ini sebangun? Kita coba lihat ya. Sudut sudah dipastikan bahwa keempat titik sudutnya memiliki besar yang sama, yaitu 90 derajat. Maka syarat pertama terpenuhi. Kita lihat yang kedua. Syarat yang kedua adalah menentukan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Apakah perbandingannya sama? Kita lihat ya. Sisi AB sebanding dengan EF. AB-nya 6 ya. AB di sini ada 6. Kemudian EF-nya di sini ada 4. EF-nya di sini ada 5. 6 banding 5. Sedangkan kita lihat satu lagi, kita ambil sisi yang bersesuaian, yaitu AD. AD di sini 4 dan EH-nya 3. 4 banding 3. Kita punya perbandingan sisi yang bersesuaian yang pertama 6 banding 5 dan yang kedua adalah 4 banding 3. Karena perbandingan kedua sisi yang bersesuaian tidak sama, maka kedua persegi panjang ini bukanlah persegi panjang yang sebangun, atau kita katakan dua persegi panjang AB ini, yaitu persegi panjang ABCD dan EFGH, tidak sebangun. Selanjutnya kita punya persegi panjang ABCD dan PQRS. Kita coba akan lihat bagaimana sudutnya. Sudutnya sudah dipastikan sama ya. Kemudian bagaimana dengan sisi yang seletak? Kita lihat. AB bersesuaian dengan PQ. AB 6, PQ-nya 3, maka 6 banding 3 adalah 2 banding 1. Kemudian AD dengan PS ya. AD dengan PS. Maka AD di sini 4, PS-nya 2, 4 banding 2, 2 banding 1. Selanjutnya, karena semua sudut yang bersesuaian sama dan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian pun sama, maka
kedua persegi panjang ini, yaitu persegi panjang ABCD dan persegi panjang PQRS, kemudian, selidiki apakah kedua trapesium berikut sebangun. Kita lihat di sini, sudut-sudut yang bersesuaian sudah terlihat, semuanya sudut yang seletak sama ya. Yang ini lancip 70 juga sama. Yang ini sudut tumbul 110 juga sama. Sudutnya sama, kemudian kita lihat perbandingan sisinya. 10, ini 5. 5 banding 10, 3 banding 6, 4 banding 8, 4 banding 8, semua sama 1 banding 2. Maka kedua trapesium ini merupakan trapesium yang sebangun. Selanjutnya, jika kita diberikan soal atau kita diberikan permasalahan di mana kita diberikan informasi atau diketahui bahwa dua buah bangun datar sebangun, maka jangan lupa informasi yang tersembunyi, yaitu perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian sama besar dan besar sudut yang seletak juga sama. Ya, kita lihat karena persegi panjang ABCD itu sebanding dengan persegi panjang PQRS, maka kita lihat perbandingan sisi-sisi yang seletak atau yang bersesuaian ya, karena kita akan menentukan panjang AD. Kita lihat sisi yang bersesuaian. Sisi yang bersesuaian adalah sisi AB dengan PQ. AB dengan PQ. Panjang AB 6 cm, panjang PQ 4 cm. Maka AB dibanding PQ adalah 6 banding 4 atau sama dengan 3 banding 2. Nah, berarti nanti perbandingan sisi AD itu sama dengan sisi PS atau perbandingan sisi AD dibanding PS itu sama dengan sisi AB dibanding PQ. Dan kita tahu tadi hasil perbandingan AB dengan PQ adalah 3 banding 2. Maka nanti kita dapat menentukan panjang AD. AD tadi bersesuaian dengan PS dan kita bisa tahu panjang PS itu sama dengan panjang QR yaitu 16 cm. Maka AD dibanding PS sama dengan tadi sama di sini 3 banding 2. AD banding PS sama dengan 3 banding 2. Atau kalau kita tulis seperti ini ya, supaya lebih mudah ya. AD-nya yang mau kita cari, PS-nya 16, AD banding 16 atau AD per 16 sama dengan 3 per 2. Maka kita peroleh AD-nya, kita kali silang ke sana, 3 kali 2 kali 16. Itu adalah panjang AD berapa? 3 per 2 kali 16. 16 bagi 2, 8. 8 kali 3, 24. Jadi panjang AD adalah 20. Kemudian kita punya dua buah trapesium ABCD dan PQRS. Kita lihat kedua trapesium ini. Kedua trapesium ini adalah trapesium yang sebangun. Dan kita diminta untuk menentukan luas trapesium ABCD. Untuk menentukan luas, kita harus tahu jumlah garis sejajar, sedangkan salah satu garis sejajar dari trapesium ABCD belum diketahui. Dan kita akan tahu panjang sisi sejajar yang ini kita bisa peroleh berdasarkan informasi bahwa kedua trapesium ini sebangun. Yang pertama, bagaimana cara kita menentukan sisi CD? Karena kedua trapesium ini sebangun, maka perbandingan sisi yang seletak adalah sama. Sisi yang seletak mana? AB bersesuaian dengan PQ. Maka CD nanti bersesuaian dengan RS. CD dibanding RS atau CD per RS sama dengan AB per PQ ya. CD per RS sama dengan AB per PQ. CD per RS-nya 3 sama dengan AB-nya 18 dan PQ-nya 6. Maka dari sini kita bisa tahu panjang CD adalah 3 kali 18 per 6 atau 3 kali 18 bagi 6 itu 3. Jadi
3 kali 3 hasilnya adalah 9. Maka panjang DC di sini adalah 9 cm, sehingga kita bisa memperoleh luas trapesium ABCD adalah jumlah garis sejajar kali tinggi. Tinggi trapesium adalah AD, jumlah garis sejajar adalah CD ditambah dengan AB. AB-nya 18, CD-nya 9, tingginya 24, maka luas trapesium adalah 648. Baik, mudah-mudahan semakin menambah pemahaman teman-teman terkait kesebangunan pada bangun datar. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.